Perkenalkan, nama saya Duma Yunita, kelas 8 dan nama saya nama absen 30. Dan saya Zinta Fadila Zaneta, absen 36. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan kaidah kebahasaan pada teks geografi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sausan dan juga Deka. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pronomina. Pronomina adalah suatu kata atau frasa yang digunakan untuk mensubstitusikan benda atau orang. Nah, pronomina ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah pronomina atau kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini digunakan untuk menunjuk suatu lokasi, tempat yang jaraknya itu jauh maupun dekat. Nah, contoh katanya itu seperti sini, situ, sana, begini, atau begitu. Nah, pronomina selanjutnya adalah pronomina persona. Pronomina persona ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti orang pertama. Ini ada 2 bentuk, bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bentuk tunggalnya bisa menggunakan kata aku. Bentuk jamaknya bisa menggunakan kata kami. Dan yang kedua itu ada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ini bentuk tunggalnya yaitu dia, kamu, dan bentuk jamaknya yaitu kalian. Dan yang ketiga itu kata ganti orang ketiga. Bentuk tunggalnya adalah beliau, ia. Bentuk jamaknya adalah mereka. Pronomina selanjutnya yaitu pronomina penanya atau interrogativa. Nah, ini biasanya menggunakan 5W plus 1H. What, where, who, when, why, and how. Nah, pronomina penanya ini biasanya digunakan untuk mencari suatu informasi. Pronomina selanjutnya yaitu pronomina kepemilikan. Nah, pronomina kepemilikan ini digunakan untuk menjelaskan tentang hak milik atau kepemilikan seseorang. Contoh kalimatnya itu seperti buku itu milikku. Kata milikku ini merupakan pronomina kepemilikan. Contoh lainnya itu seperti kamu meminjam bukunya. Bukunya itu merupakan kata kepemilikan. Nah, yang selanjutnya atau yang kelima yaitu pronomina penghubung atau konjungsi yang digunakan untuk merangkai suatu kata. Contohnya seperti bunga merah menjadi bunga yang merah. Nah, yang terakhir itu adalah pronomina atau kata ganti tak tentu. Yaitu kata ganti yang digunakan merujuk pada sesuatu yang belum jelas atau pasti informasinya. Contoh katanya yaitu seseorang, sesuatu, barang siapa, para, dan lain-lain. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kata kerja tindakan atau yang biasa disebut dengan verba. Nah, kata kerja tindakan merupakan kata kerja atau kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Dan biasanya menjadi predikat nih teman-teman. Oke, ada beberapa jenis kata kerja tindakan. Yang pertama yaitu kata kerja tindakan material. Nah, apa sih kata kerja tindakan material itu? Kata kerja tindakan material merupakan kata yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya seperti melihat, kemudian menulis. Oke, yang selanjutnya atau yang kedua yaitu kata kerja tindakan tingkah laku.
Nah, kata kerja tindakan tingkah laku ini merupakan kata yang mengacu pada tindakan dengan mengungkapkan atau dengan ungkapan. Contohnya, yakin, menikmati, kemudian bisa juga menolak. Oke, dan yang ketiga yaitu kata kerja tindakan kejadian. Kata kerja tindakan kejadian ini merupakan kata yang mengacu pada suatu peristiwa yang menimpa subjek. Contohnya, gunung meletus di malam hari. Nah, kata meletus di sini merupakan kata kerja tindakan kejadian. Nah, kaidah kebahasaan teks biografi selanjutnya adalah adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah suatu kata yang menyatakan sifat khusus, watak, atau penyifatan benda. Ada yang berupa kata dasar dan kata turunan. Contoh dari kata dasar adalah baik, rajin, pintar, cantik, dan lain-lain. Contoh dari kata turunan adalah terpintar, terpandai, tercantik, dan lain-lain. Nah, biasanya adjektiva ini dikombinasikan dengan kata sangat, amat, sekali, atau agak. Contohnya yaitu kata sangat ditambah dengan kata cantik menjadi sangat cantik. Kata agak ditambah dengan kata pintar menjadi agak pintar. Nah, adjektiva ini dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada kata dasar. Contohnya yaitu cantik, baik, tinggi, pendek, dan lain-lain. Yang kedua ada kata majemuk. Contohnya seperti rendah hati, tinggi hati, murah hati, dan lain-lain. Yang ketiga ada kata berimbuhan. Contohnya seperti terpandai, terpintar, tercantik, dan lain-lain. Yang keempat ada kata ulang. Nah, ini contohnya seperti setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya adalah kata kerja pasif. Apa sih kata kerja pasif itu? Kata kerja pasif merupakan jenis kata kerja yang subjeknya dikenai pekerjaan atau mengalami pekerjaan. Nah, kita pasti sudah tidak asing dengan kata kerja pasif. Namun, pasti kita kadang merasa kesulitan nih untuk mengidentifikasi mana ya yang merupakan kata kerja pasif. Oke, kata kerja pasif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kata kerja ini memiliki imbuhan di, kemudian maksudnya diparkan, kemudian dikan. Nah, kalau di itu apa? Di itu bisa dibaca, dimasak. Nah, kalau dikan bisa dimasukkan. Nah, kalau diperkan bisa dipercayakan. Kalau apa? Bisa terpercaya, terus bisa terbaik. Nah, selanjutnya nih, bisa juga diikuti oleh kata depan. Oke, kata depan apa? Kata depan akan, sedang, sudah, oleh. Nah, umumnya kata kerja ini juga menempati fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Nah, udah ada beberapa ciri tuh. 1, 2, 3. Nah, ciri yang keempat apa? Ciri yang keempat ini bisa diikuti oleh kata ingkar tidak. Nah, kata ingkar tidak, contohnya seperti apa? Pintu ini tidak dikunci sejak tadi malam. Nah, tidak ini kan merupakan kata ingkar. Kemudian dikunci ini merupakan kata kerja pasif. Oke, yang selanjutnya bisa juga dijadikan sebagai kalimat perintah, khususnya yang mengacu pada perbuatan. Contohnya, kirimkan surat ini sekarang juga. Nah, itu merupakan penjelasan dari kata kerja pasif. Nah, selanjutnya adalah kata ganti mental. Kata ganti mental adalah suatu kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh kalimat dari kata ganti mental ini adalah Budi menolak pemberian hadiah dari temannya. Nah,
Di kalimat itu, kata ganti mentalnya terdapat pada kata menolak. Contoh yang kedua, yaitu Lani sangat memahami apa yang dipelajari di sekolah. Nah, kata ganti mentalnya terdapat pada kata memahami. Adapun ciri-ciri dari kata ganti mental ini. Yang pertama, mengandung makna efisien. Yang kedua, menggambarkan suatu perasaan sebagai respon terhadap suatu tindakan. Dan yang ketiga yaitu mengandung suatu persepsi. Yang selanjutnya adalah kata hubung atau konjungsi. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya konjungsi karena materi ini sudah dipelajari sejak SMP. Nah, konjungsi ini merupakan jenis kata atau ungkapan yang menggabungkan antar kata, antar kalimat, atau antar klausa, terus bisa juga antar paragraf. Nah, sebenarnya ada banyak macam konjungsi yang sudah kita ketahui, namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 macam konjungsi. Nah, untuk konjungsi yang pertama yaitu konjungsi koordinatif. Apa sih konjungsi koordinatif itu? Nah, konjungsi koordinatif itu merupakan konjungsi atau kata hubung yang menggabungkan atau menghubungkan antar klausa yang berkedudukan setara. Contohnya dan, kemudian bisa juga serta, bisa juga seperti padahal gitu. Nah, contohnya aku dan kamu. Nah, jadi kita itu setara. Oke. Yang selanjutnya yang kedua yaitu konjungsi subordinatif. Nah, konjungsi subordinatif ini bukan yang setara, yang bertingkat. Berbeda seperti konjungsi koordinatif. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, konjungsi subordinatif ini merupakan kata hubung yang menggabungkan atau menghubungkan antar klausa yang berkedudukan bertingkat. Contohnya sesudah, sejak, jika, nah dan lain sebagainya yang pokoknya yang tidak setara. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu konjungsi korelatif. Nah, konjungsi korelatif ini menggabungkan dua kata atau frasa. Contohnya tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik. Nah, kalian pasti pernah jumpa kan? Tidak hanya membaca tetapi juga menulis. Tidak hanya memahami tetapi juga bisa menerangkan. Nah, selanjutnya jangankan titik-titik. Titik-titik pun, nah, jangankan membaca, menulis pun aku lakukan. Kalau mau yang puitis, jangankan menyayangi, mencintai pun aku bisa melakukannya. Masya Allah. Oke, yang selanjutnya bisa juga tadi kan tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik. Jangankan titik-titik tetapi juga titik. Jangankan titik-titik, titik-titik pun titik-titik gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat ini merupakan kata hubung yang menggabungkan dua kalimat yang berbeda. Nah, seperti apa? Contohnya oleh karena itu. Kemudian sebaliknya. Nah, contohnya apa nih? Sebaliknya. Contohnya seperti aku anak rajin. Sebaliknya, adikku anak yang malas. Aduh, jangan-jangan kalian yang malas ya? Ups, enggak. Oke, semoga kita semua merupakan anak-anak yang rajin. Oke, yang selanjutnya yaitu konjungsi antar paragraf. Nah, apa sih konjungsi antar paragraf itu? Konjungsi antar paragraf merupakan konjungsi yang menggabungkan paragraf yang berbeda. Nah, selain itu, bukan paragraf yang berbeda gimana ya? Selain itu juga bisa berfungsi sebagai penanda kalau ini tuh merupakan paragraf yang baru. Contohnya seperti akhirnya. Kemudian apalagi bisa juga dengan demikian.